Abu Nawas nasibnya mujur, tiba-tiba saja syair ilahi lastulil firdausi ahla dinisbatkan ke Abu Nawas se-Indonesia. Ketika pujian syair ilahi lastulil firdausi ahla, katanya itu karangan Abu Nawas. Hubungannya Abu Nawas dengan Tuhan juga sudah cerdas. Dia berkata, wahai Tuhan saya ini kalau masuk surga sepertinya tidak pantas, tapi masuk neraka juga tidak kuat. Aneh kan? Pikirannya sulit dimengerti. Ilahi lastulil firdausi ahla. Saya ini tidak pantas masuk surga, tapi wala aqwa ala naril jahimi. Dan masuk neraka juga tidak kuat. Kelanjutannya, dosaku begitu banyak, tapi apa benar ampunanmu kalah banyak? Pokoknya mulai menuntut, dosaku begitu banyak, tapi apa benar ampunan engkau kalah banyak? Selesai sudah. Saya akan terus mengetuk pintumu, diusir pun akan tetap di situ. Pokoknya tetap di situ. Saya menghadap siapa lagi kalau tidak kepada engkau Tuhan. Akhirnya Abu Nawas ketika menjelang meninggal itu susah karena tidak punya amal. Dia berkata ke anaknya, amalku hanyalah menyenangkan umat Islam, hidupku penuh dengan guyon. Sekarang kalau saya mati tidak bisa guyon lagi, maka agar saya tetap beramal, gembok pintuku harus lebih besar daripada pintunya. Maka setiap orang kalau ziarah ke makam Abu Nawas pasti tertawa, karena pintu dengan gembok lebih besar gemboknya. Itulah amal terakhir Abu Nawas. Wasiat dia itu aneh-aneh, seperti meminta kain kafan bekas, katanya agar tidak ditanya malaikat. Sebab kalau dia ditanya malaikat, maka dia menjawab, loh saya ini jenazah lama kok masih ditanyai, sebab kain kafan dia bekas. Parah Abu Nawas ini, karena lama mengelabui Harun ar-Rasyid, terbayang olehnya bisa mengelabui malaikat. Berbagai macam jenis umatnya Nabi Muhammad seperti Abu Nawas ini, yang seperti itu ilmunya meniru Sayyidina Umar. Masyhur cerita Abu Nawas lari dari hujan lalu dimarahi orang banyak. Wahai Abu Nawas, hujan itu rahmatnya Allah. Kalau engkau lari dari hujan berarti lari dari rahmatnya Allah. Abu Nawas menjawab, daripada menginjak-injak rahmat Allah. Pokoknya Abu Nawas itu parah. Bisa-bisa ilmu menjadi runtuh di hadapannya. Bisa rusak semuanya. Orang pun diam saja mendengar jawaban tersebut. Mau bagaimana lagi karena sudah dianggap agak gila. Tapi Abu Nawas itu orang pintar. Ada lagi kisah lebih lucu, yaitu kisah Nuaiman. Dan kisah ini bukan fiktif. Abu Nawas sebagian ceritanya itu fiktif. Tapi kalau kisah Nuaiman ini nyata. Saya punya kitab Mizahu Rasulillah, kitab membahas guyonannya Nabi. Nuaiman itu sahabat Ansor yang paling suka guyon. Dia juga suka mabuk, tapi dia sahabat Nabi. Setiap mabuk ya dihukum oleh Nabi, dicambuk oleh sahabat 80 kali. Sebab kalau mabuk itu hukumannya dipukuli. Tapi Nuaiman tetap saja mabuk. Terus sukanya kalau ada makanan enak diberikan ke Nabi. Ketika si penjual makanan menagih Nuaiman mengatakan, ya Rasulullah, Anda ikut makan jadi harus bayar, jangan maunya makan saja. Begitulah perbuatannya. Nah ini kemudian jadi dalil oleh Imam Ghazali dan Ahlus Sunnah. Para sahabat juga menyumpahi jelek Nuaiman dan berkata, betapa besar perbuatanmu yang mendatangkan laknat Allah. Kamu suka memperdaya Nabi, suka mabuk, kamu dilaknat oleh Allah. Lalu Nabi bersabda, la tal'anuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulullah. Kalian jangan terbiasa melaknati Nuaiman, meski begini dia itu cinta Allah dan Rasulnya. Semenjak itu Ahlus Sunnah berpendapat bahwa maksiat tidak menghalangi orang untuk mencintai Allah dan Rasul. Maka jika ada orang jarang sholat, kulit bertato tapi suka ikut maulid, kita tidak boleh membencinya. Pelaku maksiat pun boleh mencintai Nabi. Begitu mazhab Ahlus Sunnah. Ketika Tuan Nuaiman bertaubat, tapi kenakalannya masih ada. Korbannya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu cerita di kitab Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin, syarah kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang tua bernama Darir. Dia seorang tunanetra. Dulu masjid itu lantainya dari pasir. Darir ini di masjid ingin buang air kecil, lalu menanyakan toiletnya ada di sebelah mana. Saat di tengah masjid, dia hendak kencing, sahabat pun meneriakinya bahwa itu masih di masjid. Nuaiman berpura-pura baik, lalu menggandeng pria tua buta tersebut. Wahai Darir, ingin ke toilet? Iya. Lalu Darir digandeng beberapa langkah oleh Nuaiman, kemudian mengencingi kepala Sayyidina Utsman. Ketika itu status Sayyidina Utsman adalah Amirul Mukminin. Seketika itu juga orang ramai berteriak, Amirul Mukminin dikencingi oleh orang tua yang buta. Akhirnya Darir pun marah. Marah sambil berkata, siapa tadi yang menggandeng saya tadi? Masih saja kelakuannya begitu. Anda ingin bertemu Nuaiman? Iya, kalau ketemu akan saya pukul dia. Lalu Darir dituntun lagi ke arah Sayyidina Utsman yang sedang sholat. Ini yang namanya Nuaiman. Akhirnya dipukul Sayyidina Utsman sambil bilang,
Orang kok bisa nakal sampai begitu? Pertama, kencing di masjid. Kedua, memukul Sayyidina Utsman sebab disangkanya dia Nuaiman. Jadi ketika sekarang ada orang alim menyukai orang lucu, ada orang suka maulid Nabi, tapi kulitnya bertato, jarang sholat, ya biarkan saja. Tidak sholatnya dosa, tapi suka maulid jangan dilarang. Jangan berkata, tidak sholat kok cinta Nabi. Tidak boleh. Jangan seperti itu, tidak sholatnya itu salah, tapi cintanya kepada Nabi itu betul. Saya masih ingat nasihat ayah. Ayah saya itu suka membeli gorengan dan ngopi di warung. Kalau jajan di warung, terkadang pelayannya tidak menutup aurat. Terkadang ayah saya dikritik kiai karena hal ini. Jadi kiai kok ke warung yang penjualnya wanita yang tidak menutup aurat? Ayah menjawab, sudah bagus jualan pisang goreng, kalau jual diri malah repot. Begitu kata ayah, saya pernah dinasihati. Begini menurutku asal yakin dia tidak zina, tidak menjual diri, berarti baik. Bagaimanapun dia menjual pisang goreng, jual teh, itu menunjukkan bahwa dia tidak suka mencuri dan ingin jualan yang halal mengikuti Nabi. Dapat rezeki halal dengan berjualan nasi pecel atau nasi goreng. Terkait dia tidak terlalu menutup aurat itu perkara lain. Jangan hanya karena auratnya tidak benar lantas mengharamkan dagangannya. Hanya karena auratnya tidak benar lalu dianggap haram baca maulid, nanti itu malah merusak semua. Kiai tidak ikhlas, lalu tidak perlu mengajar. Nanti orang bisa bodoh semua. Kamu ingin mengaji tapi tidak ikhlas, akhirnya tidak perlu mengaji. Wah, bisa tutup agama kalau dipukul rata seperti itu. Sebab dalilnya Imam Ghazali, walaupun Nuaiman itu pemabuk, namun dia disifati cinta Allah dan Rasul. Padahal dia pemabuk, itu artinya maksiat itu suatu hal, cinta Allah dan Rasul itu hal yang lain. Zaman sekarang tidak bisa manusia sempurna. Kamu kalau cinta Allah harus perfect, harus sempurna. Tidak pernah maksiat, tidak pernah zina, mencuri, ghibah, tidak pernah makan yang tidak halal. Saya kasih tahu, di dunia yang halal itu tinggal satu saja, air hujan dari langit yang langsung kamu tampung dengan mulut terbuka, itu saja. Kalau lewat bak air, itu wadah buatan Cina, berarti kamu memperkaya Cina. Apalagi menurut orang ekstrim, buatan Amerika, berarti kamu bayar pajak untuk beli senjata, lalu senjatanya untuk membunuh orang Palestina. Habis sudah. Betul tidak? Ini pedagangnya non-muslim, labanya untuk membangun gereja, berarti kamu ikut berkontribusi secara tidak langsung. Mau contoh apa lagi? Sajadah, itu juga buatan Cina, sama saja kamu ingin yang halal, mus. Kalau ada hujan, buka mulutmu, itu saja. Konsumsi itu saja, jangan yang lain. Baju, benangnya made in China, jika Cinanya kafir, Kristen, kamu beli nanti keuntungannya dipakai bangun gereja, haram. Kamu kok sok suci ingin 100% halal, tidak bisa. Kata Imam Ghazali, yang paling halal di zaman akhir itu, air hujan yang jatuh dari langit langsung masuk ke mulutmu tanpa pakai wadah. Karena kalau pakai bak air itu pasti kamu belinya di mana. Lalu menurut para ulama, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Orang yang disifati oleh Allah asrafu ala anfusihim, itu saja masih diakui sebagai hamba. Wahai hamba-hambaku yang berlebihan, kesini, jangan putus asa dari rahmatku. Allah saja masih memanggil, kok kamu malah mengusir. Mengatakan, maulid Nabi kok kulitnya bertato. Tidak boleh cinta Nabi. Cinta Nabi itu harus pakai baju takwa, pakai minyak wangi. Ya tidak begitu. Tidak ada syeher kalau caranya begitu. Saya tadi bercerita bahwa anak saya itu suka Habib Syekh. Jadi saya kalau ada syeher mania itu menonton, mengantarkan anak saya, beserta krunya itu yang joget. Saya ditanya orang, menurut Anda bagaimana Gus? Saya ini orang alim, tidak perlu ditanya. Saya tahu dalilnya preman boleh ikut maulid. Malah ada cerita di internet, entah ini benar atau tidak, tapi banyak kiai yang bercerita Sayyid Muhammad Alawi pernah mengalami kasyaf berjumpa dengan Rasulullah. Di situ ada sekelompok orang. Beliau pun bertanya, Man hum ya Rasulullah hum al-muhajirin. Kemudian ada sekelompok kedua, ditanyakan lagi, Man hum ya Rasulullah hum al-muhajirin. Kemudian ada kelompok yang ketiga, dengan jumlah yang lebih banyak. Lalu Sayyid Muhammad bertanya, Man hum ya Rasulullah hum ahlu Indonesia. Mereka adalah orang Indonesia, jumlahnya banyak sekali. Kata kiai yang berpidato, yang menceritakan kisah ini. Kenapa orang Indonesia paling banyak? Karena yang tidak sholat pun ikut maulid Nabi. Jadi orang dikatakan jelek itu saat dia perilakunya jelek tapi tidak bisa dicegah untuk menuju Allah dan Rasulnya. Buktinya Allah masih memanggil, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah,
Nabi pun ketika ada orang melaknati Nuaiman, beliau bersabda, la talanuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasuluh. Jangan melaknati Nuaiman, biar bagaimanapun dia cinta Allah dan Rasulullah.